keadaan baik saja, bukan? Ibu harap kalian tetap memiliki semangat untuk selalu belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari terkait persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk materi lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, jika pada minggu lalu kalian sudah mempelajari 4 jenis bioma, yaitu bioma tundra, bioma taiga atau yang dikenal dengan hutan boreal, bioma hutan gugur beriklim sedang, dan juga bioma hutan selalu hijau subtropis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali membahas jenis-jenis bioma, yaitu bioma padang rumput beriklim sedang atau dikenal dengan istilah stepa. Lalu, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan bioma gurun dan semi gurun, bioma hutan gugur tropis, bioma padang rumput tropis atau tropical grassland, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang bioma hutan hujan tropis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki rasa cinta tanah air dengan perilaku dan perasaan yang selalu menghargai dan mengagumi keberagaman flora dan fauna, serta dengan sikap peduli lingkungan selalu berupaya menjaga kelestarian dan keindahannya. Jadi di sini kalian dituntut untuk menjaga lingkungan sekitar kalian, contohnya tidak membuang sampah sembarangan dan juga sebagainya. Baik, kita masuk pada jenis-jenis bioma dan persebarannya yang kelima, yaitu padang rumput beriklim sedang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari padang rumput beriklim sedang. Adapun ciri-ciri dari padang rumput beriklim sedang ini yaitu, yang pertama, padang rumput beriklim sedang hanya ditumbuhi oleh rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Dalam kata lain, pada bioma ini, yang tumbuh di dalamnya itu hanya jenis rerumputan dan tidak ditemukan pepohonan atau jarang ditemukan pepohonan. Lalu kita masuk pada ciri yang kedua, biasa dikenal juga dengan istilah stepa. Jadi, padang rumput beriklim sedang ini, istilah lainnya itu adalah stepa. Lalu kita masuk ke ciri yang ketiga, tersebar di wilayah Rusia, Afrika Selatan, Amerika Utara, Asia Tengah, dan Argentina dan Australia. Selanjutnya ciri-ciri yang keempat, umumnya terdiri atas rumput dan tanaman bukan kayu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa pada bioma ini umumnya terdiri atas rerumputan saja dan di dalamnya itu tidak terdapat tumbuhan kayu seperti pohon atau lainnya. Nah, ciri yang terakhir, adapun fauna atau hewan yang terdapat pada padang rumput beriklim sedang antara lain zebra Afrika. Nah, ini merupakan gambar dari zebra Afrika. Lalu kanguru Australia, bison, singa, anjing liar, ular, belawang, dan capung. Selanjutnya kita akan membahas bioma yang keenam, yaitu bioma gurun dan semi gurun. Nah, berikut ini merupakan gambar dari si bioma gurun dan semi gurun. Adapun ciri-ciri dari bioma gurun dan semi gurun yaitu, yang pertama, gurun dan semi gurun merupakan hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata curah hujan tahunan jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Nah, maksudnya di sini seperti apa, Bu? Nah, maksudnya di sini tingkat curah hujan yang terjadi pada bioma gurun itu cenderung atau relatif singkat atau jarang-jarang terjadi hujan di sana, sedangkan penguapannya itu cenderung lebih tinggi. Maka di sini kalian akan sangat sulit menemukan badan-badan air permukaan yang bersifat permanen. Contohnya badan-badan air yang bersifat permanen itu adalah sungai dan danau. Nah, jika kalian pergi ke gurun, maka kalian akan sangat jarang menemukan sungai atau juga danau di sana. Namun, apakah di gurun ini tidak ada air, Bu? Jawabannya itu ada. Namun, keberadaan air pada bioma gurun ini sangat sulit ditemukan dan umumnya itu berada jauh di dalam permukaan tanah. Selanjutnya kita masuk pada ciri yang kedua. Persebarannya umumnya ditemukan pada 10 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Jadi termasuk dalam bagiannya itu adalah benua Asia dan juga benua Afrika. Lalu ciri yang ketiga, contoh dari gurun dan semi gurun ini yaitu gurun Sahara, gurun Kalahari yang ada di Afrika, serta gurun Gobi yang ada di Asia. Tentu kalian sudah familiar bukan dengan sebutan gurun Sahara ini. Nah,
gurun Sahara ini merupakan salah satu contoh dari bioma gurun dan semi gurun. Selanjutnya kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu pada siang hari suhu di bioma gurun dapat mencapai 40 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari dapat mencapai minus 40 derajat Celcius. Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan suhu yang sangat ekstrim. Nah, jika kalian pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, kalian pasti membahas faktor iklim, yang di dalamnya itu terdapat unsur-unsur suhu dan juga kelembapan udara. Nah, maka jika kita lihat dari suhu yang ada di bioma gurun ini cenderung ekstrim, maka jenis flora dan fauna yang di sini juga tidak beragam. Hanya flora dan fauna yang bisa beradaptasi pada lingkungan kering yang mampu bertahan pada bioma gurun dan semi gurun. Contohnya itu seperti kaktus. Lalu kita masuk kepada ciri yang kelima. Umumnya tumbuhan pada gurun berdaun kecil seperti duri atau bahkan tidak berdaun dan juga berakar panjang. Contohnya sudah seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu kaktus. Dan contoh yang lainnya adalah perdu dan semak-semak gurun. Adapun tujuan kaktus memiliki duri atau berdaun kecil adalah untuk mengurangi penguapan. Karena seperti kita bahas sebelumnya bahwa di bioma gurun ini suhu pada siang hari itu cenderung sangat tinggi atau sangat panas. Maka tujuan dari duri-duri si kaktus ini yaitu untuk mengurangi penguapan. Dan dia juga memiliki akar panjang karena keberadaan air pada gurun ini jauh di dalam permukaan tanah, seperti itu. Lalu ciri yang terakhir yaitu fauna atau hewan yang terdapat pada gurun adalah unta. Ini adalah gambar unta. Hewan pengerat seperti tikus dan kadal. Lalu hewan ular. Lalu kita masuk kepada bioma yang ketujuh, yaitu hutan gugur tropis. Adapun ciri dari bioma ini yaitu hutan jenis ini dikenal sebagai hutan tropis kering dan umumnya ditemukan pada 15 derajat sampai 20 derajat lintang utara dan lintang selatan atau pada pinggiran bioma hutan hujan tropis. Nah, jadi keberadaannya ini tidak jauh dari keberadaan si hutan hujan tropis. Lalu ciri yang kedua, hutan gugur tropis berada pada daerah yang memiliki curah hujan sedang. Lalu yang ketiga, tersebar di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan seperti India, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Lalu ciri yang keempat adalah hutan gugur tropis umumnya lebih dari 2/3 pohon yang terdapat daerah tersebut akan menggugurkan daunnya dan sebagian besar merupakan pohon yang daunnya selalu hijau. Nah, hal ini terjadi karena alasan dari curah hujan yang terjadi pada bioma ini cenderung sedang. Maka di sini terdapat dua jenis pepohonan yang mendominasi, yaitu pohon yang bisa menggugurkan daunnya dan satu lagi adalah pohon yang berdaun hijau. Lalu di sini kita masuk pada ciri selanjutnya, yaitu tinggi pohonnya biasanya mencapai 3-10 meter. Nah, contohnya itu seperti bambu, palem, kacang-kacangan, dan terdapat sedikit liana dan epifit. Nah, maksudnya liana ini adalah tumbuhan rambat seperti rotan, dan epifit ini contohnya itu seperti anggrek. Adapun fauna atau hewan yang terdapat pada hutan jenis ini diantaranya adalah singa, harimau, babi, rusa, dan gajah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bioma yang ke-8, yaitu padang rumput tropis atau tropical grassland. Nah, adapun ciri-ciri dari padang rumput tropis ini yaitu padang rumput tropis dikenal dengan sebutan sabana atau istilah dari padang rumput tropis ini yaitu sabana. Lalu ciri yang kedua, sabana umumnya memiliki rumput-rumput yang cenderung tinggi dan di dalamnya diselingi dengan semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Nah, ciri yang kedua ini merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda antara sabana dan stepa yang sudah tadi kita bahas, di mana kalau stepa itu merupakan padang rumput yang di dalamnya itu hanya terdiri atas rerumputan saja dan tidak terdapat tanaman kayu atau pepohonan. Sedangkan pada sabana ini dia itu merupakan padang rumput yang cenderung lebih tinggi dan di dalamnya itu diselingi oleh semak belukar dan pohon tinggi. Nah, jika kita lihat pada gambar, di sini kita lihat itu ada padang rumput. Nah, ini padang rumput dan di dalamnya diselingi oleh semak belukar dan juga pohon-pohon tinggi. Lalu kita masuk pada ciri yang ketiga. Sabana umumnya memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan padang rumput beriklim sedang atau stepa.
Dan ini yang menjadi alasan mengapa pada sabana terdapat semak belukar dan juga pohon-pohon tinggi. Karena pada stepa tadi, curah hujan yang terjadi di sana itu relatif sedang, sedangkan pada sabana, curah hujan yang terjadi itu relatif tinggi. Lalu kita masuk pada ciri yang keempat. Sabana umumnya ditemukan di wilayah Afrika, Australia, Amerika Selatan, sebagian India, dan juga Indonesia. Nah, adapun bagian yang Indonesia yang termasuk yaitu Nusa Tenggara, Papua bagian Tenggara, dan juga Jawa Timur. Lalu ciri yang terakhir, fauna atau hewan yang terdapat di daerah ini atau pada sabana ini antara lain rusa, kijang, kerbau, antelop, jerapah, singa, citah, dan juga macan tutul. Nah, sekarang kita masuk pada bioma yang terakhir, yaitu bioma hutan hujan tropis. Adapun ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis, yaitu yang pertama, hutan hujan tropis terdapat pada daerah dengan suhu relatif stabil di sepanjang tahun dan curah hujan melimpah serta memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yaitu faktor iklim seperti suhu, curah hujan, dan juga kelembapan berpengaruh besar pada hutan hujan tropis. Dan ini menjadi faktor utama mengapa pada hutan hujan tropis memiliki beragam flora dan fauna di dalamnya. Lalu, ciri yang kedua, hutan hujan tropis umumnya terdapat pada wilayah Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Amerika Tengah. Nah, adapun daerah Indonesia yang termasuknya itu contohnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga sebagian Papua. Lalu kita masuk pada ciri yang ketiga. Umumnya pohon yang terdapat pada hutan hujan tropis memiliki ketinggian 20-40 meter dan berdaun lebat. Nah, dari ciri ini dapat terlihat bahwa jenis pohon yang terdapat pada hutan hujan tropis ini sangat berbeda dengan hutan selalu hijau subtropis yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu. Jika di sana pohonnya itu cenderung lebih pendek dibanding hutan hujan tropis. Dan umumnya pada hutan selalu hijau subtropis itu, daunnya itu tidak terlalu lebat dan umumnya cenderung lebih kecil. Lalu, ciri yang keempat, umumnya memiliki kanopi yang luas. Nah, ini juga menjadi pembeda antara si hutan hujan tropis dan juga hutan selalu hijau subtropis, di mana jumlah kanopinya ini umumnya lebih luas dibanding dengan hutan selalu hijau subtropis, di mana di sana jenis kanopinya itu cenderung lebih renggang. Sedangkan di hutan hujan tropis, kanopinya itu lebih luas dan rapat. Nah, jika kalian masuk pada hutan hujan tropis, di dalamnya itu nanti kalian akan terlihat lebih gelap seperti itu, dan di dalamnya cenderung memiliki udara yang dingin atau suhu yang sejuk. Selanjutnya kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu tumbuhan yang terdapat di hutan ini yaitu jenis tumbuhan liana, epifit, contohnya itu anggrek, dan contoh si liana itu adalah rotan. Liana ini merupakan tumbuhan rambat ya. Lalu masuk pada ciri yang terakhir. Adapun hewan atau fauna yang terdapat pada hutan hujan tropis antara lain seperti babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan juga bajing. Dan ini merupakan gambar-gambar dari si jenis hutan hujan tropis. Nah, sekian pertemuan kita untuk kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian dan terima salam dari Ibu. Salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.